Bapak Uskup, sekarang Bapak Uskup harus taat pada saya. Kalau di dalam keuskupan saya taat pada Uskup, tapi di dalam touring ini Bapak Uskup harus taat pada saya karena saya root kapten. Terus Bapak Uskup, loh, yo aku taat yen kelingan. 3, 2, 1, ngopi cakep, ngobrol pintar, cara keuskupan Surabaya. You. Ya. Halo sobat ngopi, piye kabare? Nah, Wis ngopi ta durung? Jo lali, ngopi cakep sih. Dan untuk episode kali ini kita ambil tema tumbuh oleh tutup. Itu diambil dari peribahasa Jawa lah. Kurang lebih artinya adalah dua pribadi yang klop, cocok, kompak. Nah, kalau dua pribadi, kali ini kita kedatangan tamu bukan hanya satu, tapi dua. Dan yang istimewanya, super duper istimewa, tamu kita adalah orang-orang penting di Keuskupan Surabaya. Oke, langsung kita temui Monsinyur Sutikno dan Romo Hai. Eko. Halo. halo, hai. Dedek saya. Tapi, oke, Monsinyur selamat datang, terima kasih. Oke, terima Udah kasih. Siapkan waktu nih. Aduh. Romo Eko selamat datang lagi. Ini Ya. kita sering dengan Romo Eko tapi asik nih. Kalau sama Romo Eko tetap asik ngobrolnya. Nah, saya ke Romo Eko dulu. Romo Eko, tema tumbuh oleh tutup ini kan saya dapat inspirasi waktu kita ngobrol. Terus Romo kan bilang seorang Vikjen dengan Bapak Uskup tuh harus seperti tumbuh oleh tutup. Bahasa Latinnya una persona cum episcopu. Wah, satu pribadi dengan uskup. Oke. Jelasin mungkin mau lebih ini supaya sobat ngopi ini lebih apa sih kenapa Vikjen dengan Bapak Uskupnya harus Ya. Tadi Bapak Uskup sudah memberikan istilah Latinnya ya, una persona cum episcopo. Lalu tumbuh oleh tutup itu istilah bahasa Jawa. bahasa Jawa? Bahasa Jawa ya tadi dikatakan klop, cocok. Ya kita dalam kehidupan sehari-hari itu lebih banyak bergurau, ya bersenang, sukacita. Lalu juga ya saya menempatkan diri itu sebagai kita kan kalau saya membantu Bapak Uskup ya bagaimana supaya tugas-tugas pelayanan Bapak Uskup itu lancar, berjalan baik, itu tetap pelayanannya bisa dinikmati oleh ya itu. Ya. Terutama juga nanti kalau touring ya itu nanti Iya. mengunjungi stasiun-stasiun itu cocok. Nah, ini menarik. Itu nanti kita. Saya ke Monsinyur dulu. Monsinyur. Bener, kompak. Kompak, ya, kompak. Saya ya bersyukur kepada Tuhan ya di penghujung masa keuskupan saya yang 20 tahunan ini ya 10 tahun kira-kira. Iya. Romo Eko saya minta menjadi Vikjen. Nah itu ya pas. Menemani. Termasuk memang ya hobi-hobinya kok cocok. Oh gitu gitu. kan. Nah, bicara soal hobi nih ya. Ya. Jadi dengar-dengar kan waktu itu ada seneng touring nih. Tadi Romo Eko udah ngomong nih, seneng touring nih. Ya. Sepedaan apa sepeda motor? Sepeda motor. Sepeda Pertama motor. ya, tapi permulaan-permulaan itu sudah dipanasi dengan naik sepeda. Oh. Mengunjungi stasi Pacitan pertama itu. Naik sepeda. Iya. Oh enggak, tapi dari mana? Dari Ponorogo. Ya, dari Ponorogo. Ya, Ponorogo itu. Lumayan Mas. Waktu itu kita memberi perhatian kepada stasi Pacitan itu paling ujung barat selatan dari Keuskupan Surabaya. Ya. Pacitan ya. Pacitan. Ya. Oh, ini wilayahnya Keuskupan Surabaya Iya. paling luar apa? Yang paling berbatasan sama Keuskupan Agung Semarang itu memang. Pacitan. Pacitan, Ya, iya. Pacitan itu Yang di paling selatan dulu ya, selatan. barat selatan. Oh. Kalau yang di barat itu Ngawi. Ngawi. Oh. Nanti sana sudah Sragen. Ya. Ya, Lalu ada yang lagi ke atas Rembang, itu, utara di Rembang. Utara Rembang. Itu Ya. sudah masuk Keuskupan Agung Semarang ya. Semarang, Ya. Ya, ya, ya.
Tiga paroki yang masuk Keuskupan Agung Semarang itu Rembang, Cepu sama Blora. Blora. Ya. Oh. Gitu. Jadi dulu tuh pembatasannya hanya ditarik garis lurus dari atas seret gitu. Potong. Sebelumnya juga pernah jalan kaki maksudnya. Iya, Jalan kaki dari mana itu? Ini dari Trenggalek ya, Bendungan Trenggalek sampai Posara, Iya. sampai Klepu. Ya, kita ziarah, gitulah. Ziarah. Ya, dengan tema waktu itu supaya untuk pemilu. Oh. Yang Pemilu uang baik yang menang Yang gitu. menang. Tirakatan. Tirakatan. Pernah dari Kertosono ke Posarang juga pernah jalan kaki tahun 2011. Lumayan ya. Ya, Lumayan itu. kita pilih hari-hari yang kosong, libur, dan umat juga ikut. Oh. Ya, kira-kira rombongan 50, 60 gitu. Oke, tapi kan tadi bilang mulai punya plan ngunjungin stasi-stasi ini ya, stasi Oh, yang iya. ada di Keuskupan Surabaya kan. Berarti bukan hanya yang di Surabaya aja kan, Bang? Ada tujuannya itu. Ada Bapak. tujuannya. Ada tujuannya. Apa nih? Ya, idenya kan ini dalam rangka mengawal itu hasil musyawarah pastoral 2020 sampai 2028 ya. itu. 2030. Itu kan kita mau lebih pendewasaan iman paroki yang berakar pada lingkungan, yang hidup di tengah masyarakat yang pluralis sama sekali. Nah itu dan stasi-stasi di Keuskupan Surabaya itu ada 152. 152. Itu lingkungan-lingkungan kecil ya, kira-kira ya 12, ada yang 20, ada yang seperti Mojo Pitu itu ya orangnya ya pitu. Mereka bertahan ya di tengah ya segala tantangan bahwa mereka juga didiskriminasi. Tapi mereka bertahan itu loh ya. Dan ini mereka 152 stasi itu ya hampir tak pernah disapa begitu. Jadi ya mereka stasi juga ada mungkin 3 bulan sekali misa, ada yang sebulan sekali, ya memang ada yang seminggu sekali, tapi itu stasi besar gitu. Tapi jumlah 152. Nah, dalam rangka penguatan iman di stasi-stasi ini punya ide, wah digabungkan dengan touring ini. Bagaimana kan jalannya kan wah. Ya, kita misalnya yang terakhir itu kita dari Posarang sampai ini Jolo Sutro. Jolo Sutro itu Jadi di paling paroki selatan itu Jolo Sutro. Paroki Mojorejo. Ya, Mojorejo. Itu punya stasi di Jolo Sutro. Wah, itu pantai selatan. Pantai Selatan. Wah, ya kita mau kunjung ke sana. Wah, keren. Wah, jalannya kita tapi dengan sepeda motor, hanya dengan sepeda motor bisa. Sepeda motor ya. Ya kalau Dan banyak pengikutnya ya ada kapan itu 38, ada yang 45, ada yang pernah rame gitu. Seru. Puter-puter kita siang itu. Ada pengalaman menarik ya, Romo Eko gitu. Iya. Waktu selama touring ini. Selama touring pengalaman menarik ini. Ya. Touring itu kan harusnya kan ada route captain. Route captain. Di depan ya. Istilahnya Bapak Uskup itu Dancuk. Jadi Dancuk. komandan yang di pucuk sendiri. Tapi ada pangkat bahasa Jepang juga ada. So Dancuk itu Bondancuk ada. Itu pangkat bahasa Jepang ya. Dalam bahasa Jepang dulu ada. Nah, kalau tanya yang orang Jepang tahu, Pak. Yang tua-tua tahu waktu Jepang. Nah, ini Bapak Uskup itu kalau touring harus route captain itu harus diikuti. Semua harus taat pada route captain. Tapi suatu ketika pengalaman dari Nganjuk waktu mau ke Pacitan itu sudah disalib dulu route kaptennya. Loh. Itu Bapak Uskup kok bablas. Wah, ini harus di Nggak berani. Memperingatkan nggak berani. Nah, suatu ketika route kaptennya kan Romo Sabas waktu
kami singgah di Ponorogo, paroki Ponorogo untuk minum. Siang itu ditegur, Bapak Uskup ditegur Romo Sahabat. Bapak Uskup, sekarang Bapak Uskup harus taat pada saya. Kalau di dalam keuskupan saya taat pada Uskup, tapi di dalam touring ini Bapak Uskup harus taat pada saya karena saya root kapten. Terus Bapak Uskup bilang, loh, yo aku taat yen kelingan. Kalau ingat itu. Terus sebentar, loh, kamu rak kapten, aku jenderal. Kamu kapten, aku jenderal. Enggak bisa kapten Ya, tanpa itulah. ada jenderal itu. Itu pengalaman menarik. Suatu ketika dikawal, jadi dipepet supaya tidak hilang. Nanti hilang. Nah, yang namanya Pak Joko dari Karangpilang itu tugasnya itu untuk sama Budi itu untuk memepet mengawal Bapak Uskup karena bablas di misalnya di lampu. Oh. Di lampu Oh, kita iya, berhenti ya, betul. berhenti. Tapi tiba-tiba sudah bablas. 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 Tututi. Wah, itu langsung dikejar yang bisa hobi jalan cepat juga ngejar. Supaya nggak hilang. Intinya yang menggoda supaya cepat hidup itu harus gitu. Energi Nggak. memang. Nggak sabar. Ini mumpung ya saya 8 tahun lagi pensiun. Oh. Baru teringat 8 tahun lagi pensiun. Wah. Ini kalau tidak diisi dengan semangat begitu. Waduh, jadi ya hanya selesai pensiun. Dan juga ada pikiran 152 stasi itu tidak pernah disapa ya, artinya disapa dengan uskupnya lah paling tidak. Iya. Kalau di paroki-paroki ada lingkungan wilayah kan dekat-dekat, tapi kalau yang kasihan. Ya, mereka pasti Kita senang sekali. umat gereja Katolik itu serius pengembalaan itu sampai umat-umat yang dengan umat yang 12, 15, 10 kita tetap melayani mereka. Jadi di stasi, saya tambahkan di stasi itu Bapak Uskup mempersembahkan Pranekaristi, Ya. mempersembahkan misa. Nah, mereka udah berkumpul, lalu Bapak Uskup mempersembahkan misa. Setelah misa ya nyalam-nyalami, ngobrol bersama mereka Ya, sambil memberi makan. semangat. Terus nih Nah hadiahnya. ini terus saya ya Satu-satu. satu-satu. Oh, Maksud ya, saya ya. memang stasi itu Rosario paling itu. tidak saya akan bawa, mau tak kasih rosario satu-satu. Ini muncingnya dari Pacitan ini, dari batu Pacitan ini. Udah Rapi. pesan banyak di Iya, Keuskupan banyak. sudah. Oh, Nah, itu- siap. Ya. Saya dengan misa itu juga mengucapkan terima kasih kepada mereka yang mereka bertahan ya, sekalipun ditantang atau bagaimana, tapi tetap mereka. Memang pertumbuhan umat Katolik di stasi-stasi hampir tidak ada. Ya. Jadi ya mereka sampai kalau mati suri ya waktunya sudah mati secara alamiah. Nah, sekaligus mengucapkan terima kasih dan sekaligus ini saya bilang Prosedulur ini ya, saya kasih rosario nanti untuk sangu kalau sudah waktu swayai ya pulang ke rahmatullah. Itu kan Katolik kan masukkan peti terus dikasih Iya. rosario gini Iya, loh tangannya rosario. gitu ya. Iya, betul. Sambil mengingatkan sampai bertemu di hari pengadilan terakhir. Nah, ini. Ya, terima kasih tapi nanti dari di pengadilan terakhir kan hakim terakhir itu kan Gusti Yesus Kristus, Isa Al-Masih ya. Nah, itu kan ya Tuhan Yesus kan lihat siapa yang pantas masuk surga itu ya. Nah, Tuhan Yesus kan lihat ini, waduh banyak sekali orang ini. Wah, siapa itu? Nah, Tuhan Yesus kan banyak pekerjaan, banyak pikiran ini. Jadi dia mesti tanya kepada penggantinya, wakilnya yaitu para rasul lah. Para rasul juga, waduh, saat ditanya Petrus, siapa itu? Nah, ini misalkan Louis itu ya.
Siapa itu Petrus? Nggak ngerti. Ya. Lah, Petrus mesti tanya kepada, nah ini kalau Anda Katolik, katanya lo ya harus percaya bahwa uskup itu adalah pengganti para rasul. Nah, mesti Petrus tanya kepada uskup Surabaya. Nah, Wis, bagaimana? makanya baik-baiklah dengan uskup. Gitu. Untung Jadi udah kalau- diajak kopi cangkok. Nah, nanti kalau pengadilan terakhir ya diawi-awi gini loh, ini loh. Nah, saya akan memberi rekomendasi. Oh, itu Louis, saya tahu tuh. Ah, sudah. Pantas Hostnya kopi masuk cakep. surga. Ya. Host kopi cakep. Ini nanti saya akan untuk umat umum. Nah, ini Rosario ini wah ada yang merah putih. Nah, tapi ini nanti ketua stasi. Wah, ini Monel nih. Waduh. Onel khusus. Ini Monel ini jadi wong. Ya, ini untuk ketua stasinya gitu. Jadi setiap umat yang ada di sana Dapat sampai anak-anak kecil bes-bes. Wah. Iya. Iya, ya inilah. Ini ada sponsornya juga yang memberi. ya ya ya. Hmm. Ya, kita umat Katolik memang serius, penuh Hmm. dengan semangat untuk melayani dan ya moga-moga iman tumbuh, semangat dalam hidup gitulah. Iya 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 betul betul. Ya karena beberapa stasi yang dikunjungi Bapak Uskup, kalau nggak salah sampai sekarang sudah 3. 6 Bapak Uskup. Oh, 6 ya? Dari Piji, 6. Ngawi, Piji, ya. Sumber Bening, Jolo Sutro, Gondang Tapen, Mojorejo. Oh iya iya iya. Terus Tapi yang 3 tuh hanya mampir Wiriskat aja. ya, Wiriskat dulu pernah. Oh iya, Ya. 3 tuh hanya mampir aja. Ya, mampir. Jadi pengalaman mereka senang. Oh iya. Mereka senang, wah sambut, Iya, terharu. haru, Ya, nyanyi, pastilah. ya itu ya. Iya. Iya. Tapi mereka ke Romo parokinya aja datang kan mungkin kan tadi 3 bulan Iya. sekali, baru mungkin 1 bulan sekali paling cepat. Iya. Begitu Monsinyur yang datang, wow kita. Dan diharapkan dengan kunjungan itu juga memicu bagaimana kita juga memperhatikan ya kehidupan mereka sehari-hari, bagaimana bisa survive ya di tengah kemiskinan apa itu. Contohnya di Jolo Sutro itu ya kering ya, mereka ya kekurangan sebetulnya beras dan jagung sebetulnya. Yang mudah itu adalah jagung. Itu kan protein nabati ya. Iya, iya. Tapi kalau protein ikan, mereka akan mancing atau gimana di. Nah, itu disitulah mereka akan bagaimana kita membantu mereka. Nah, kering. Kalau musim hujan tanam jagung tumbuh. Tapi itu kan 3 bulanan aja, mungkin 4 bulan itu. Tapi yang seterusnya kan kering. Nah, itu kita bisa lihat. Waktu saya tanya, apa yang bisa kami bantu? Nah, sebetulnya ya persoalan air. Air itu ada sumber di atas. Wah, jalannya berliku-liku, jalan ndak aspal, ya. Nah, itu kalau bisa ada galon-galon, gendul-gendul yang plastik yang ndak dipakai lagi ya bisa dong itu untuk ngangkut air dari atas ya bukan untuk mandi adalah gitu tapi untuk itu loh jagung tanam terus dikasih biji ya Ngocori. mau dikocori setiap waktu dia akan tumbuh dari situ bisa akan ada usaha yang lain ya. Nyirami. Dan kalau naik ke atas itu lalu turun ke bawah kan kalau ada sepeda motor yang sudah bogrek itu sudah ya enggak ada nomornya ya enggak apa-apa sana ada. Itu hanya untuk supaya mereka bisa ya survive gitu. Iya, itu sederhana sebenarnya. Ya kalau itu bisa dilakukan di stasi-stasi oleh Pak Paroki atau ya, jadi jembatan lah kita nih bagaimana memajukan juga perhatian akan iya itu soal penghidupan loh itu untuk makan minum itu. Betul. Ini Iya. rencananya bakal rutin dilakukan, Monsinyur. Ya ini dalam 8 tahun ini kita akan paling tidak saya akan program kira-kira ya rencananya
Iya. 10 antara 5 sampai 10 per tahun gitulah. Tahun. Wow. Iya toh. Setelah itu sudah nanti poskop yang baru nanti. Ya. Iya. Nah, itu memberi semangat itu. Wah, ini Romo Eko ini memang ya saya incer dulu karena saya tahu dia itu turang-turing dulu. Nah, sebelum itu saya pikir waduh kok nanti kalau uskup touring itu kan wah apa sok begitulah, masih kuat gitu, padahal ya sudah 67 nih ya. Tapi kalau terus belani diri, waduh mas lemes, kesel. Iya, betul. Kalau naik sepeda motor itu semangat tuh, wah jadi aduh, jadi otak kerja, waduh, antisipasi, konsentrasi, ya. fokus, Ya. belajar fokus. Memang selalu harus aman, begitulah ya. Tapi ya itu tadi kalau pas dialing gitu, iya. Jadi kami kan ini kan orang penting ya. Oh, Jadi jangan sampai ada apa-apa. Iya. Jadi harus ada pengawalnya. Pengawal. Jadi pengawalnya ngawal itu supaya Bapak Uskup kalau di jalan sudah lupa bahwa beliau ini uskup. Wah, itu. Lupa. Puasa. Makanya harus ada yang dampingi terus Iya. supaya selamat. Kalau ada apa-apa, kami nanti diomeli wong sak keuskupan sak Indonesia. Sebelum touring di speedometer tulisin, tolong ingat Anda uskup. Silakan kalau Ya, kita seruput kopinya. Wah, ini ada gambarnya Romo Eko nih. Bapak Tunggu Uskup. ketemu tutup lagi ya. Uskup ini. Waduh. Wah. Ini special edition. Jadi Special memang edition, kita wah, buatkan dengan kopi. gelas khusus ini. Waduh. Khusus ini ya. Masih nggak capek ya untuk Oh, kalau capeknya capek. Iya. Tapi kalau hobi memang ya. Hobi. dulu enggak, dulu memang bukan hobi ya kan mati. Senang sepeda motor karena waktu menjadi pastor muda sekitar 55 tahunan itu kan kendaraan itu ya bagi pastor itu ya sepeda motor. Oh, Iya. iya. Waktu saya masih di Seminari Garum lalu bantu di Blitar Selatan itu wah itu. Iya. Jadi mengharukan lah memang umat itu kalau yang di stasi-stasi itu ya. Iya. Kita terlambat 3 jam itu ditunggu. Hmm. Iya ditunggu mereka nyanyi-nyanyi, Jadi main. mereka berharap banget Iya. sih ya, Berharap, soalnya ya. Ya kalau dibandingkan dengan di kota, wah. Ya, Di kota itu dimanja. Iya, dimanja. Iya, Iya. betul. Setiap hari ada misa, Iya, ya toh. iya. Tepat. Nanti kita terlambat dikit, mereka Iya. marah. Tapi memang pastor nggak boleh terlambat ya, Iya. harus tepat waktu misa itu. Apa yang diharapkan umat, Monsinyur, dari kunjungan itu? Bisa nangkep mungkin aspirasinya umat ini. Umat di kunjungan aja senang, kita hadir aja ya sudah. Ya. Iya. Ya, tapi apalagi kan sapaan-sapaan, diajak omong, cerita-cerita bagaimana. Ya itu sudah. Kita ini kan pastoral kan ya soalnya sederhana soalnya kunjungan ya, Iya. memberi semangat. Nggak usah banyak omong, nggak usah ngajar, nggak usah apa katekese atau apa khotbah, enggak. Tindakan nyata. Iya, dengan nyata itu loh. Yang itu yang khas Katolik ya. Khas Katolik. Katolik itu sakramental, menyentuh orang-orang dengan ya bukan dengan kata-kata, bukan karena kehadiran, senyum saja wis sudah. Apa? Iya. Dan senyumnya pastor itu memang lain. Karena full gitu loh. Kecuali sakit gigi. Iya. Apalagi senyumnya Monsinyur. Nah, gitu. Iya. Semeriwing. Mumpung masih punya gigi. Ya kan? Jadi senyum itu kan soal gigi gitu ya. Menariknya. Kalau Anda ompong, wah itu untuk mata sakit itu. Ngobos. Iya. Ini ya udah menjadi sebuah agenda rutin ya untuk touring. Ya nanti kita akan jadwalkan ini sebetulnya ya Kena pandemi ini loh. Setelah pandemi. Kena Ya, kemarin pandemi ini tanggal agak 7 Mei itu terhambat. kita
akan touring, sudah jadwalkan 7 Mei kan tanggal merah itu. Nah, tapi karena ada pandemi ya sudah. Tapi nanti kan tidak harus banyak orang. Nanti biasanya berlima, bertujuh. Oh iya, rencananya. Itu nggak usah banyak-banyak. Iya. Sepeda motor kan aman, nggak apa-apa. Kalau kunjungan ke stasi ini jelas nggak pakai mobil, ya, karena jalannya juga ya, Sulit. Medannya sulit, tapi asik. Wah, tapi ya Romo-Romo juga semangat tuh, ada kira-kira 7-8 itu. 7-8 Wah, Romo. Romo-Romo yang masih muda-muda itu. Iya. Waduh. Wah, semangat. Kalau Yang tua saja umurnya 60 lebih Bapak Sum ini semangat. Iya. Apalagi yang muda-muda. malu kalau nggak semangat. Malu. Sekarang lagi trennya sepedaan. Iya, Yang sepeda. stasi Surabaya Oh, nggak di- iya, kami juga ada acara ziarah itu. Oh. Dari Blora ya. Blora ya. 40 kilo kita 40 keliling kilo Blora Blora, sampai Sepeda pancau ya. Ya. Wiriskat itu. Oh. Bapak Cup mengikuti. Ya. Untuk dalam rangka misalnya 50 tahun Paroki Blora, lalu dalam rangka yaitu tadi tirakatan dari Tirakatan untuk Ponorogo, intensi apa gitu, untuk peristiwa-peristiwa penting yang perlu kita Ponorogo, Klepu pernah. sambil ziarah sambil berdoa begitulah. Iya. Tapi untuk stasi Surabaya juga dijadwalin. Iya, iya nanti. Entah dengan sepeda atau bagaimana nanti kita lihat nanti Tapi fokusnya yang sejauh angin, Roh Kudus kan angin gitu. Tapi ada yang resmi itu ada Bapak Usup namanya visitasi. Oh Nah, ya. visitasi itu mengunjungi 44 paroki. Jadi visitasi dan krisma ini yang resmi. Oh, iya, Oh itu resmi. Iya, Itu iya, di, iya. di kota ada Di kota 44 44 paroki itu. paroki ya itu resmi. Visitasi. jadi tapi yang dilakukan sama Krisma, biasanya Oh, krisma. Oh untuk Krisma ya. Visitasi menjelaskan Memberikan sakramen ardas, Krisma. Bapak Usup yang menjelaskan ardas. Lalu juga secara yang- formal lah ya. Ya, Iya, formal. ininya ya. Ketemu dengan DPP, Oh. BGKP, lalu umat yang diberi krisma. Yang ke stasi-stasi ini emang khusus ya karena ya, kapan ditunda-tunda kapan? Iya betul. 152 loh jadi ya banyak sekali. Ya. Harus Dan umat-umat yang sederhana yang ya sungguh imannya itu iman yang sungguh seperti Tuhan Yesus itu yang aku bersyukur kepadamu ya Bapa, kau rahasia kerajaan Allah kau berikan kepada kaum miskin dan sederhana. Wah itu tuh. jadi mereka benar-benar masih apa ya istilahnya murni ya. Murni. Iya. Suka mikir macam-macam. Iya. Polos imannya itu polos. Meskipun pengetahuannya nggak banyak, tetapi dia melakukan iman, mewujudkan iman itu dengan sungguh-sungguh polos. Memang polos. dari yang seperti itu kita banyak belajar juga gitu loh, untuk jangan terlalu Iya. khawatir, jangan terlalu ini itu. Ya. Percaya penuh. Ya mereka sungguh mengesankan karena apa ya tidak mau menarik apa, tidak butuh apa hiburan atau apa. Enggak, mereka dikunjungi aja sudah senang. Cakep banget, cakep. Ya. Oke, Ya, terima kasih banyak. terima kasih Monsignor. ya disapa nih. Jadi ini silahkan untuk melihat pakai dia jubileum edisi 230 edisi Nah, ini 230 umat bisa- Oktober 2019 itu. Banyak cerita mengenai itu ya. Mengenai Oh, MUPAS, ada. rencana MUPAS. Rencana MUPAS ya. Ya. Covernya, tunjukin covernya. Ya, covernya ini. Nah, Wow. ini akan apa? Sudah beredar saya kira. Ya. Terima kasih Oke, sekali lagi. ya, Monsignor. tetap semangat Oke. ya. Semangat. Kita Semangat. isi hidup ini dengan ya apa saja yang tumbuh dari cinta ya, cinta kepada Tuhan dan umatnya dan cinta kepada gereja Katolik. Kita harus bukan hanya bangga saja, merasa bahagia karena kita hidup, iman kita tumbuh dalam gereja Katolik. Amin, saudara. Oke, Sobat Kopi. Ya. Tadi kita udah ngobrol sama-sama dan ngeliat gimana kekompakan, bener-bener kompak Ya. antara Monsignor dengan Vikjen.
tumbuh ketemu tutup. Tumbuh ketemu tutup, tumbuh oleh tutup, ya. Itulah yang dilakukan gembala Nah, ini. kita. Itulah yang dilakukan oleh Wah, ini ajaib monsinyur ini. kita. Ajaib ini Oke. kalau, Nah, kalau anunya bisa Hitam. hitam, kalau adem hitam. Oh, adem. Oke, sampai jumpa dan terima kasih. Saya Luis pamit. Ya. Kita ngopi jaga Ngopi ya. dulu. Oh, tuh, ya.